Ruang Dewa Beladiri, Bab 87. Salah satu dari 3 divisi utama halaman di mana Islandia berada. Chu mencari wajah dingin yang berdiri di luar pintu, dari waktu ke kamar di halaman. Di sebelahnya, seorang pria muda yang mengenakan jubah biru, dengan senyum di wajahnya, menatap Chu dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda dikalahkan oleh seseorang dari daerah pedesaan beberapa waktu yang lalu." Chu mencari dengan dingin dan melirik pemuda berjubah biru. Pemuda berjubah biru ini, bernama Gong Yao, juga merupakan murid teratas Islandia, bahkan lebih kuat darinya. "Hei, benda ini dapat dianggap sebagai bahan tertawaan. Sekarang ada orang di mana-mana yang menertawakan sekte Islandia kami. Kami dapat dianggap sebagai pengangkat wajah. Apakah Anda ingin mengambil gambar?" Gong Yao Xiao tertawa. "Hal ini tidak membutuhkanmu omong kosong." Chu mencari dengan dingin. "Adegan ini, aku akan menemukannya sendiri. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri," kata Gong Yao sambil tersenyum. "Baru-baru ini aku mendengar bahwa selama 3 hari, 30 orang menantangnya, dan tidak ada satupun dari mereka yang menjadi lawannya. Karena Ye Xiwen mengalahkan pencarian Chu dan 3 saudara lelaki Zongjia, banyak orang segera datang untuk menantang Ye Xiwen, berharap untuk mengalahkan Ye Xiwen, sehingga mereka bisa menjadi hit, menginjak Ye Xiwen. Kamu belum mencari masalah Ye Xiwen baru-baru ini." Pada saat ini, di kamar, pintu didorong keluar dari seorang pria, sekitar 20 tahun, tampak dingin, lebih dari 3 poin, jubah biru gelap. "Layanan, tinggi dan kuat. Kenapa?" Chu mencari, tetapi dia tidak berani untuk tidak hormat. Orang di depannya adalah penguasa kelas Islandia. Sangguan Sylvie, yang tak terduga, peringkat di antara 3 besar. "Daftar master. Dalam 2 hari, kita akan mengadakan tes masuk. Jangan mencari nafkah di luar festival." Sangguan Suanyi berkata dengan lemah, "Semua orang melihat kita, dan kamu mungkin bukan lawannya. Kita akan punya waktu untuk menyelesaikannya nanti." Dia, petik 2. "Kamu juga siap untuk itu, kamu harus keluar dalam penilaian ini." "Ya." Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Ye Xiwen mengambil persediaan itu. Dalam 3 hari terakhir, hanya ada 3.000 buah Zongpin Lingxi. Dapat dikatakan bahwa keluarga telah menjadi kaya, bahkan jika itu adalah Master 455 umum, sama sekali tidak ada Ye Xiwen. Nilai yang sangat tinggi, karena Ye Xiwen mengalahkan Chu Sun dan 3 saudara laki-laki Zong, yang semuanya adalah tokoh terkenal di antara para murid, mereka semua dikabarkan akan keluar. Chu mencari untuk tidak menyebutkan, itu adalah salah satu dari 3 murid top Islandia, murid top dari atas, namanya keras, dan 3 saudara Zongxi tidak tahu malu, tetapi banyak orang tidak bisa tidak mengakui, meskipun ketiganya tidak tahu malu, namun, itu masih memiliki kekuatan, terutama ketika ketiga bersaudara itu bergandengan tangan, itu jauh lebih kuat daripada rata-rata murid top. Murid semacam ini memiliki nama, yang disebut murid-murid benih. Murid-murid ini adalah umum di antara murid-murid dari semua kelas. Ada murid-murid unggulan di antara para murid luar, dan ada juga murid-murid unggulan di antara para murid batin, serta di antara para murid inti. Murid-murid unggulan seringkali merupakan kelompok orang yang paling kuat, di antara para murid, ada juga murid-murid unggulan, Chu Sun, dan 3 saudara lelaki Zongxi, yang adalah murid-murid unggulan. Di masa lalu, Wen Xiang, yang dikalahkan oleh Ye Xiwen, hanya seorang murid semu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Wen Xiang. Namun, mereka benar-benar mengalahkan 3 bersaudara Chu Sun dan Zong, yang benar-benar membuat reputasi Ye Xiwen melambung tinggi. Ada banyak murid yang ingin menjadi terkenal, dan mereka ingin menantang Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen punya waktu untuk menerima tantangan dari begitu banyak orang, jadi Ye Xiwen hanya menetapkan aturan. Mereka yang ingin menantangnya harus menyerahkan 100 keping Zongpinling Stone, jika tidak bebas untuk berbicara, dan hanya menerima tantangan 10 orang sehari.
Ini secara langsung akan mengakhiri tantangan beberapa orang yang ingin menjadi terkenal dan tidak memiliki kekuatan. Dengan cara ini, Ye Xiwen tiba-tiba akan mengumpulkan lebih dari 3.000 keping Zongpin Lingxi. Dapat dikatakan bahwa begitu kekayaan menjadi kaya, Anda harus tahu bahwa bahkan untuk murid unggulan seperti Chu Sun, 100 keping Zongpin Lingxi dekat dengan sebagian besar dari mereka. Belum lagi murid rata-rata, terutama murid yang baru saja dipromosikan menjadi alam bawaan, baik untuk memiliki 10 roh Cina. Selama periode ini, ada juga beberapa murid unggulan di antara orang-orang yang menantang Ye Xiwen, bahkan beberapa dari mereka adalah murid unggulan yang berada di atas Chu, dan Ye Xiwen memenangkan pertandingan yang sulit. Namun, Ye Xiwen telah memperoleh banyak hal. Murid-murid unggulan ini masing-masing memiliki kartu yang kuat. Masing-masing sangat sulit untuk ditangani. Ini adalah tambahan besar lain untuk Lingxi. Melawan orang-orang ini dapat melepaskan Ye Xiwen, dan setiap seni bela diri telah sangat terasah dan lebih terampil dari sebelumnya. Saat Ye Xiwen terus mengalahkan musuh yang kuat, reputasi Ye Xiwen benar-benar menyebar di antara ketiganya dalam waktu singkat 3 hari. Banyak orang tahu bahwa ada karakter seperti itu di Gunung Qingfeng. Ye Xiwen juga secara alami peringkat di antara para murid unggulan. Murid unggulan ini telah diakui oleh hampir semua orang. Apakah dia membenci atau membenci Ye Xiwen, dia harus mengakui bahwa Ye Xiwen memang memiliki kekuatan ini. Ye Xiwen telah dapat merasakan kekuatan tubuhnya sendiri, mengetahui bahwa ia telah berdiri di ambang terobosan, dan adalah mungkin untuk melewati masa lalu kapan saja dan menerobos untuk menjadi keberadaan bawaan sejak lahir. Jika Anda dapat menerobos ke bawaan, kekuatan Ye Xiwen akan segera memiliki kemajuan yang cepat. Pada saat itu, Ye Xiwen akan dapat melawan 60% dari bawaan dan bawaan 3 puncak. Sekarang batu Ye Xiwen sudah cukup untuk mendukung terobosannya. Tidak ada masalah sama sekali. Selama ada cukup batu spiritual, terobosan itu tidak begitu sulit. Setelah memasuki sekte umum, tekanan kompetisi bahkan lebih besar. Boom! Momentum megah muncul dari halaman Gunung Qingfeng, dan aura sekitarnya bergegas ke masa lalu. Menembus bawaan, wajah Ye Xiwen menunjukkan sedikit kejutan. Pada saat ini, dia akan menerobos alam bawaan, dan hanya saudara perempuannya yang kedua, Ye Ruxue. Dalam beberapa hari terakhir, permainan Ye Xiwen di luar sangat sengit, dan Ye Ruxue tidak keluar. Dalam retret, bersiaplah untuk menerobos ranah bawaan. Dengan bawaan dan di tangan, perlu untuk menerobos ke alam bawaan. Tidak lebih berbahaya daripada mereka yang tidak memiliki dan bawaan untuk menembus alam bawaan. Ini juga alasan mengapa harga bawaan dan sangat tinggi. Ye Xiwen akan bergegas ke halaman Ye Ruxue. Tiba-tiba ada suara gemuruh di langit. Ye Xiwen, berikan orang tua itu. Tanda pisah. Bab 88. Ye Xiwen akan bergegas ke halaman Ye Ruxue. Tiba-tiba ada suara gemuruh di langit. Ye Xiwen, berikan orang tua itu. Segera setelah tekanan yang mengerikan, itu ditekan dan ditekan ke bawah seluruh halaman. Ini adalah tekanan teror, dan seseorang tertangkap basah, hampir membuat Ye Xiwen kewalahan. Siapa? Teriak Ye Xiwen, bercampur dengan sifat bawaan dan meluncur keluar dan langsung menghadapi tekanan. Dua pasukan yang marah langsung menghantam badai saham. Namun, jelas bahwa naluri bawaan Ye Xiwen jelas bukan lawan dari lawan, dan ia telah dikalahkan sepanjang jalan. Yuan sejati bawaan. Mata. Ye Xiwen melintas di mata, dan orang yang datang jelas bukan murid sekte, karena elemen asli bawaan hanya memiliki kemampuan untuk memiliki master 6 atau lebih bawaan. Ketika master bawaan menerobos puncak alam 5 kali lipat bawaan, ia dapat mengubah semua naluri seluruh tubuh menjadi naluri bawaan. Pada saat itu, kekuatan tempur akan meledak ke puncak, tetapi jika Anda ingin menembus ke 6 bawaan, ini bukan hanya kasusnya, tetapi transformasi ulang, dari temperamen bawaan ke elemen bawaan, ini adalah transformasi kehidupan yang kedua. Begitu transformasi berhasil, masa hidup telah berlipat 2 dari yang asli 200 tahun,
dan terobosan menjadi 500 tahun. Master 6 kunci bawaan jauh lebih kuat daripada 5 bawaan, dan hampir bisa mengenai sebuah grup, sekali lagi mengalami perubahan kualitatif. Yuansong juga merupakan standar yang dibagi oleh ini. 6 bawaan atau kurang adalah semua murid dalam, dan 6 bawaan atau lebih adalah murid inti. Meski hanya ada satu lapisan, perawatan yang sebenarnya sangat berbeda. Para penatua dari masing-masing divisi adalah murid inti dari 6 atau lebih bawaan. Banyak dari para penatua ini karena usia mereka mendekati batas 500 tahun, tetapi mereka tidak akan dapat menerobos ke murid inti yang tidak memiliki harapan akan kebenaran. Pilih untuk pergi ke tua-tua. Meski begitu, para penatua ini sangat menakutkan, jauh dari sebanding dengan murid biasa. Siapa kamu? Ye Siwen keluar dari halaman, tetapi melihat seorang lelaki tua berdiri di mulut ibu, menatap tatapan Ye Siwen. Segera setelah Zhang Yang, Ye Feng dan Ye Ruxue, yang baru saja menerobos ke alam bawaan, juga bergegas. Siapa kamu, Ye Siwen? Pria tua di Suanyi berkata dengan marah. Aku, kata Ye Siwen. Itu adalah binatang kecilmu yang telah melukai murid-murid Shaoyang kita. Kata lelaki tua Suanyi dengan dingin. Siapa binatang kecil itu? Ye Siwen bertanya. Binatang buas berteriak padamu. Pria tua Suanyi itu berseru dan menemukan jebakan di antara kata-kata, dan tiba-tiba wajahnya memerah. Itu gila. Hahaha. Para murid Gunung King Feng tertawa dengan tawa yang tak terkendali. Mereka semua adalah satu-satunya. Meskipun mereka tidak mencolok dalam sekte umum, mereka juga adalah orang-orang yang menyerukan hujan. Bagaimana bisa kepalanya tidak pintar? Sekarang saya mengerti bahwa orang tua ini harus menjadi penatua Shaoyang. Ini adalah musuh yang mematikan. Bahkan jika pihak lain adalah penatua, itu adalah musuh yang mati. Ini tidak akan berubah. Kebencian kedua belah pihak telah meluas selama bertahun-tahun. Pihak lain datang, tentu saja untuk Huo Cheng dan beberapa orang lainnya yang dibunuh oleh Ye Siwen. Para murid yang tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian ini diminta untuk mengaku bersalah. Kamu adalah binatang kecil, kamu mencari kematian. Lelaki tua di Suanyi marah, dan lengan bajunya tiba-tiba dipelintir. Tangan besar yang terisi gas langsung tertutup. Ini adalah sarana dari elemen asli. Meskipun bukan berarti besar, kekuatannya bervariasi dari satu ke yang lain, tetapi masih sangat berguna bagi mereka yang di bawah 60 bobot. Hei, pisau panjang di belakang Ye Siwen langsung keluar dari sarungnya, meledak dari pisau, menutupi bagian kecil langit, menyinari sosok Ye Siwen seolah-olah mereka adalah dewa perang, dengan ekspresi serius, rambut hitam panjang terbang dengan angin. Pisau Mang berubah menjadi pisau besar yang sepenuhnya terkondensasi oleh gas yang menyebalkan, dan jatuh ke tangan besar. Membantu kamu. Knife Mang ada di tangan besar dan mengeluarkan suara mendesis. Kemudian, pisau tajam Mang Sheng berevolusi gambar bulan, yang merupakan suasana hati. Dengan suasana bulan, pisau yang sudah gagal dikumpulkan kembali dan terus jatuh. Ideologi, bagaimana mungkin? Benar-benar mempraktikkan konsepsi artistik. Pria tua Suanyi itu melebarkan matanya dan memandang Ye Siwen dengan tidak percaya. Bahkan pada murid-murid tahun ini, hanya dapat dikatakan bahwa itu langka, bagaimana itu bisa muncul pada dirinya. Tetapi juga, jika tidak ada bakat yang memikat, bagaimana Anda bisa mengalahkan kejeniusan leluhur Anda sendiri? Memikirkan hal ini, mata lelaki tua Suanyi itu melontarkan isyarat pembunuhan. Jenius seperti itu, muncul di divisi yang bermusuhan, harus dibunuh, jika tidak, tumbuh, karena Shaoyang Sejong tentu tidak akan menjadi hal yang baik. Bahkan jika Anda ingin melawan bahaya dihukum oleh sekte, Anda harus membunuh bahaya di buayan. Di langit, gambar bulan dan tangan besar bertabrakan dengan keras, bertabrakan dengan fluktuasi udara yang mengerikan, lapis demi lapis. Tekanan Ye Siwen semakin besar dan besar, pedangnya dan tangan besar lawan bertabrakan dengan sengit. Ini adalah kekuatan yang kuat untuk menjatuhkan 10 pertemuan. Pihak lain bahkan tidak mencurahkan suasana, tetapi mengandalkan kekuatan super.
Tekanan kuat Ye Xiwen. Ye Xiwen segera jatuh ke bawah, dan tulang-tulang seluruh tubuh meledak dengan poni. Ini adalah gesekan kuat dari tulang. Tubuh Ye Xiwen sekuat batu, tetapi di bawah tekanan mengerikan ini, daging mulai berbunyi. Itu keras. Orang tua, apa yang kamu inginkan? Ye Xiwen menggigit giginya dan marah, hatinya dipenuhi amarah. Orang tua ini hanya tanpa pandang bulu, lihat ini, mungkin untuk bunuh diri di sini. Pria tua Suanyi sama sekali tidak peduli tentang itu, dan tidak peduli dengan Ye Xiwen, itu hanya tangan besar, dan bahkan peta bulan Ye Xiwen akan dihancurkan oleh siswa. Orang tua, urusan hari ini, pasti akan dikembalikan di masa depan. Ye Xiwen menggigit giginya dan berkata, banyak keringat di wajahnya yang menetes dengan liar. 10 tahun, jika Anda memiliki 10 tahun lagi, dia akan dapat menjepit orang tua itu sampai mati, tetapi sekarang, belum. Kekuatan tidak cukup. Untuk pertama kalinya, Ye Xiwen merasa bahwa jantung dan paru-parunya penuh dengan kekuatan, dan dia membutuhkan kekuatan. Hanya cukup kekuatan yang bisa membuat hal-hal hari ini tidak terulang kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah.